Bab 431. Sementara Dong Ruolin merasakan kelembutan Ye Chen ketika dia menyeka air matanya, dan pada saat yang sama mendengarkan pengakuan emosinya yang tegas kepada Xiao Churan, dia merasa sangat sakit di hatinya. Dia berkata dengan suara serak, "Ye Chen, jika Churan benar-benar mencintaimu, aku tidak akan pernah mengganggumu, tapi kamu tahu bahwa dia bersamamu karena janjinya kepada kakeknya. Bagaimana menurutmu? Apakah itu masuk akal bagimu untuk bertahan dalam perasaanmu sendirian? Mengapa tidak membiarkan dirimu dan Churan menemukan cara untuk bertahan hidup?" Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tangisnya dan bertanya kepadanya, "Dalam hal apa aku lebih rendah dari Churan? Katakan padaku bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk menyusulnya. Jangan menolak begitu cepat. Bisakah kamu memberiku sebuah kesempatan?" Ye Chen berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Ruolin, terkadang kamu tidak memahami pikiran seorang pria. Sama seperti kamu merasa bahwa aku baik padamu, sama seperti kamu merasa bahwa aku baik padamu, ini saja yang membuatmu cukup bagiku untuk tinggal bersamanya. Mengenai apakah dia mencintaiku atau tidak, aku tidak terburu-buru mencari tahu. Aku masih punya waktu lama untuk memahami, mengeksplorasi, dan bahkan berubah sedikit demi sedikit. Sama seperti kamu lakukan padaku. Bahkan jika aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku sudah menikah dan tidak tertarik pada wanita selain Churan, bukankah kamu akan tetap terus menyatakan cintamu kepadaku?" Dong Ruolin langsung mengerti. Faktanya, Ye Chen memperlakukan Xiao Churan sama seperti dia memperlakukan Ye Chen. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengerti. Namun, setelah menyadarinya, dia juga merasa tidak nyaman. Sama seperti Ye Chen yang tidak mau menyerah pada Xiao Churan apapun yang terjadi, Dong Ruolin juga tidak mau menyerahkan Ye Chen apapun yang terjadi. Jadi, dia menyeka matanya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan keras kepala, "Kamu tidak mau melepaskan Churan, dan aku juga tidak mau menyerah padamu. Karena kamu bisa menunggu Churan, maka aku bisa menunggumu. Tidak peduli berapa lama aku menunggu, tidak masalah, aku akan terus menunggu." Ye Chen menghela nafas, "Baiklah, karena kamu telah memutuskan, aku akan menghormati keputusanmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Ini sudah larut. Ayo kembali ke kamar dan istirahat." Dong Ruolin mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu kembali dulu, aku ingin duduk di sana sebentar." Ye Chen bersenandung dan melangkah ke atas. Setelah Ye Chen pergi, Dong Ruolin duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Ada keluhan, keengganan, kesedihan, dan kegilaan. Segala macam emosi muncul di benaknya, meninggalkannya dalam kebingungan. Dong Ruolin merasa bahwa Ye Chen mungkin satu-satunya pria yang akan dia cintai sepenuh hati dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa bersama dengannya, maka dia tidak akan pernah bertemu pria yang membuat hatinya seperti ini lagi. Dia merasa sedih ketika dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan pria yang paling dia cintai. Apakah dia ditakdirkan untuk merindukan Ye Chen dalam hidup ini? Tidak, dia tidak percaya. Dia percaya bahwa Tuhan mengirim Ye Chen ke sisinya 2 kali dan memintanya untuk menyelamatkannya dari bahaya, dan dia tidak akan terburu-buru mengatur akhir yang diam. Dia pasti akan mengatur akhir yang sempurna untuk dirinya sendiri, selama dia bisa menjalaninya dengan hati yang tulus. Bertekun, bertahan, sampai kemenangan. Ketika Ye Chen dengan lembut membuka pintu kamar, Xiao Churan sedang berdiri sendirian di balkon lantai 2. Sosoknya yang sempurna tampak kabur dan mempesona di bawah sinar bulan, yang membuat jantung Ye Chen berdebar kencang. Memang benar Xiao Churan adalah gadis yang bodoh dan berbakti, namun kebodohannya lah yang membuatnya bersikeras untuk tidak menceraikan dirinya sendiri. Dia berbakti kepada Malan, dan setia pada dirinya sendiri. Tahun itu, Tuan Xiao meninggal tidak lama setelah keduanya menikah. Saat itu, seluruh keluarga Xiao berusaha membujuk Xiao Churan untuk menceraikannya. Lagi pula, alasan Xiao Churan menikahinya adalah karena kesuksesan lelaki tua itu, dan semua orang menentangnya. Oleh karena itu, orang-orang tersebut berharap dia dapat menceraikan mereka dan menikah dengan pemuda kaya dari keluarga besar, sehingga mengubah nasib seluruh keluarga Xiao. Namun, dia merasa jika dia mengawini dirinya sendiri, dia akan mengawini seekor ayam dan mengikuti ayam, dan mengawini seekor anjing dan mengikuti anjing. Selama dia tidak meminta cerai, dia tidak akan pernah menceraikan dirinya sendiri. Ini adalah kesetiaannya, kesetiaan. Jika Xiao Churan tidak mengandalkan kebodohan yang keras kepala ini,
dia akan mendengarkan nasihat orang lain dan makan cukup. Kalau begitu, nasib seperti apa yang akan menimpaku? Ye Chen tidak berani memikirkannya. Sebelum menikah dengan Xiao Churan, dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Karena panti asuhan tidak menerima orang dewasa, pada ulang tahunnya yang ke-18, Bibi Li menggunakan uang hematnya untuk membeli kue ulang tahun, merayakan ulang tahunnya, dan mengirimnya keluar dari panti asuhan sambil menangis. Pada saat itu, Ye Chen sekali lagi menjadi kesepian dan tidak berdaya di dunia ini. Bibi Li ingin membantunya, mengenalkannya pada pekerjaan dan memberinya tunjangan hidup, tapi dia tidak malu untuk memintanya. Dia menemukan lokasi konstruksi sendirian, dan pada usia 18 tahun dia mulai membawa batu bata, pasir, dan semen bersama orang lain. Dia enggan menyewa rumah, jadi dia tinggal di rumah prefabrikasi di lokasi konstruksi, makan makanan termurah dan melakukan pekerjaan yang paling melelahkan, terberat dan paling kotor. Dia hanya menyimpan sebagian kecil dari uang yang diperolehnya untuk hidup, dan sisanya disumbangkan ke panti asuhan. Karena masih banyak adik-adik di panti asuhan yang tidak berdaya dan kesepian seperti dirinya, mereka belum dewasa dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Namun panti asuhan memiliki dana yang terbatas, hal ini dapat menjamin mereka mendapat makan dan pakaian yang layak, namun tidak dapat menjamin bahwa mereka mendapat makan, minum, dan pakaian yang baik. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk menyumbangkan uang yang ia simpan kepada adik-adiknya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan bahkan membelikan mereka buku pelajaran agar mereka dapat giat belajar. Ketika dia bekerja di lokasi konstruksi untuk tahun keempat, tim konstruksinya dipekerjakan oleh keluarga Xiao dan mulai mengerjakan proyek keluarga Xiao. Saat itu, Tuan Xiao yang datang untuk memeriksa lokasi pembangunan, sekilas bisa melihat bahwa Ye Chen terlihat hampir persis sama dengan kakeknya ketika dia masih muda. Alasan Tuan Xiao mengenal kakek Ye Chen adalah karena keluarga Xiao adalah pelayan keluarga Ye 100 tahun yang lalu. Tuan Xiao telah melarikan diri jauh-jauh ke Yanjing sejak generasi kakeknya. Ketika dia akan mati kelaparan, keluarga Ye lah yang menerima mereka. Untuk membalas kebaikan mereka, mereka dengan sukarela menjual diri mereka sendiri dan menjadi pekerja jangka panjang seumur hidup di keluarga Ye. Saat itu, keluarga Ye sudah menjadi salah satu keluarga terbesar di kota Sijiu, dan kepala keluarga tersebut baik hati serta memperlakukan para pelayannya dengan sangat baik. Dia mengizinkan mereka menikah dan memiliki anak, sehingga mereka bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas di keluarga Ye. Ayah Tuan Xiao lahir dan besar di keluarga Ye. Belakangan, ketika ayah Tuan Xiao sudah dewasa, dia dengan sukarela menjual dirinya kepada keluarga Ye dan terus melayani keluarga Ye. Belakangan, Tuan Xiao juga lahir di keluarga Ye. Oleh karena itu, ketika ia masih kecil dan remaja, ia dibesarkan di keluarga Ye dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Ye. Orang tua dari keluarga Ye kira-kira seumuran dengan Tuan Xiao, dan mereka tumbuh bersama. Tentu saja, ada perbedaan status yang sangat besar, jadi Tuan Xiao mengenalnya, tetapi dia tidak mengenal Tuan Xiao. Kemudian, ketika perang pecah, keluarga Ye juga bersiap untuk pindah untuk menghindari perang, tetapi mereka tidak dapat mengambil begitu banyak pelayan, jadi mereka memberikan tunjangan penyelesaian yang besar kepada sebagian besar pelayan dan memecat mereka. Pada saat itulah Tuan Xiao kembali ke kampung halamannya dengan membawa tunjangan menetap dari keluarga Ye. Oleh karena itu, saat dia melihat Ye Chen, dia sangat yakin bahwa dia pasti keturunan keluarga Ye. Jadi setelah ditanya berulang kali, Ye Chen mengungkapkan pengalaman hidupnya. Pada saat itu, Tuan Xiao berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Ye Chen, mengatakan bahwa dia berlutut untuk berterima kasih kepada keluarga Ye atas kebaikan mereka kepada keluarga Xiao. Kemudian, Tuan Xiao membawanya kembali ke keluarga Xiao dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Xiao Churan dengannya. Saat itu, Tuan Xiao tidak tahu apakah Ye Chen, seekor naga muda, masih bisa terbang ke langit. Namun ia merasa keturunan keluarga Ye yang bermartabat tidak boleh hidup dalam kemiskinan di lokasi pembangunan. Sebagai pelayan keluarga Ye selama beberapa generasi, keluarga Xiao memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat tuan muda keluarga Ye yang tinggal di luar negeri dengan baik dan memberinya rumah yang stabil. Bab 432. Melihat kembali masa lalu, Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Hanya 2 orang di keluarga Xiao yang benar-benar baik padanya. Salah satunya adalah mendiang Tuan Xiao, dan yang lainnya adalah istrinya Xiao Churan. Sekarang, Tuan Xiao juga telah meninggal dunia.
Seluruh keluarga Xiao sangat baik padanya, dan hanya Xiao Churan yang tersisa. Melihat Xiao Churan berdiri di balkon dengan wajah sedih, Ye Chen perlahan berjalan mendekat, datang ke balkon, dan berkata kepadanya, "Churan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ibu akan kembali dengan selamat." Baru kemudian Xiao Churan menyadari bahwa dia telah masuk. Dia kembali menatapnya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak terlalu peduli padanya, jadi tentu saja kamu tidak berpikir apapun akan terjadi padanya. Bahkan jika terjadi sesuatu pada dia, kamu tidak akan terlalu peduli padanya." Sedih. Ye Chen tahu bahwa dia masih marah padanya, jadi dia menghela nafas pelan, berjalan ke arahnya, dan menghiburnya, "Sayang, aku tahu kamu khawatir ibumu akan menderita kerugian atau bahkan berada dalam bahaya di luar. Tapi jangan, tidakkah menurutmu dengan karakternya, bukankah akan menjadi hal yang baik baginya jika dia bisa menderita sedikit kerugian?" Xiao Churan berkata, "Saya mengerti maksud Anda, tetapi kuncinya adalah kerugian harus berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Jika meningkat menjadi bahaya pribadi, semuanya akan menjadi tidak terkendali." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Mari kita istirahat dulu, lalu kita akan melanjutkan pencarian besok pagi, oke?" Xiao Churan ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit dan berkata, "Tidurlah dulu. Saat aku bangun besok, aku akan pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangannya. Mereka bilang jika mereka masih tidak dapat menemukan orang itu besok, mereka akan mengirimkan informasi yang hilang ke tim penyelamat langit biru dan meminta bantuan mereka juga menyebar." "Iya," Ye Chen buru-buru membujuknya dan berkata, "Tim penyelamat langit biru dapat memobilisasi kekuatan sosial yang kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukan seseorang untuk keluar." "Kuharap," kata Xiao Churan, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Ye Chen buru-buru mengikutinya, merasa sedikit bersemangat. "Bagaimanapun, malam ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya untuk naik level, dan saya akhirnya bisa tidur di tempat tidur dengan istri saya dalam pelukan saya. Sekalipun semuanya berjalan baik, Anda dan istri dapat menebus pernikahan yang belum selesai." Dengan mengingat hal ini, Ye Chen buru-buru mengikutinya ke kamar dan hendak menjemput Xiao Churan dan membaringkannya di tempat tidur. Namun, dia melihat bahwa Xiao Churan tidak pergi ke tempat tidur, tetapi langsung pergi ke lemari untuk mengeluarkan satu set selimut dan menatap Ye Chen dengan marah. Chen berkata, "Yah, kamu masih tidur di lantai malam ini?" "Ah," Ye Chen bertanya dengan heran, "Istriku sayang, bukankah kamu mengatakan kamu bisa naik ke level lain?" "Saya telah terjebak di level ini selama lebih dari 3 tahun, inilah waktunya bagi saya untuk naik." Xiao Churan merasa malu dan marah, lalu menghentakkan kakinya dan berkata, "Itulah yang saya katakan sebelumnya. Situasinya telah berubah sekarang, mohon luangkan waktu sejenak untuk meningkatkan." Ye Chen bertanya dengan depresi, "Berapa lama penundaannya?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Tunggu sampai ibu pulang." Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya langsung menjadi merosot. Malan, kamu sangat berhantu." Saat dia memikirkannya, Xiao Churan sudah berbaring di tempat tidur dan berkata dengan marah, "Kamu tidak diperbolehkan menyelinap ke sini. Kalau tidak, aku akan mengantarmu ke kamar tidur di lantai basement." Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata dengan marah, "Oke, sayang, saya tidak akan meningkatkan versi sekarang. Saya akan menunggu sampai ibu kembali." Malam ini, Ye Chen cukup tertekan. Di saat yang sama, aku semakin kesal pada Malan. Ibu mertua ini, jika dia tidak mencuri kartu hitam saya karena hutangnya, keadaan tidak akan seperti ini. Jika dia jujur, dia pasti akan tidur di kamar besar di lantai atas sekarang, dan dia dan Neng akan tidur di ranjang yang sama dengan Xiao Churan. Tampaknya wanita ini masih memerlukan perbaikan. Saya harus menyapa Chen Zekai nanti dan mengirim beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Setidaknya biarkan dia mendapat pelajaran agar dia tidak berani mencuri barang orang lain atau mencuri kartu bank orang lain untuk menarik uang dari bank di kemudian hari. Berbeda sekali dengan Ye Chen, apakah Xiao Changkun ada di atas? Xiao Changkun sangat bersemangat dengan kesempatan ini hingga dia tidak bisa tidur malam itu. Dia mengingat masa lalu antara dirinya dan Han Meiking beberapa kali dalam pikirannya. Dia memikirkannya dan mencicipinya bola-balik, dan dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Semakin dia memikirkan Han Meiking, semakin dia berharap untuk bertemu dengannya lagi. Keesokan paginya, Xiao Changkun, yang tidak tidur sepanjang malam, sangat bersemangat dan bahagia.
Dia bangun pagi-pagi untuk mandi, bercukur bersih, tidak ada satupun janggut yang tersisa, lalu menyisir ubannya, menyemprotkan sedikit semprotan pengaturan, lalu mengobrak-abrik lemari dan menemukan saya membeli setelan kelas atas yang selama ini enggan saya beli, memakai. Setelan ini dibuat khusus untuk saya di Hong Kong ketika keluarga Xiao sedang berada di puncak kejayaannya. Saat itu, saya juga anak kedua dari keluarga Xiao. Orang tua itu tidak pelit dengan uang jajan yang diberikannya kepada saya, jadi dia cukup bermartabat ketika keluar setiap hari. Untungnya, kehidupan Xiao Changkun tidak begitu baik beberapa tahun ini, jadi berat badannya tidak bertambah, dan setelan ini masih cocok untuknya. Setelah berganti pakaian, Xiao Changkun melihat dirinya di cermin, yang 10 tahun lebih muda, dan menunjukkan senyuman puas. Seperti kata pepatah, orang merasa segar ketika peristiwa bahagia terjadi. Tapi Xiao Changkun tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Saya yakin Han Meiking tidak akan kecewa saat dia melihat dirinya sendiri sekarang. Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat dan ingin segera bergegas ke bandara untuk bertemu Han Meiking lagi. Namun, pesawat Han Meiking mendarat sekitar pukul 10, jadi masih pagi, jadi dia turun dan datang ke restoran terlebih dahulu. Di restoran, Xiao Churan dan Dong Ruolin sedang duduk di meja makan sambil minum susu. Ye Chen masih sibuk di dapur membuat telur goreng dan bacon. Dong Ruolin adalah orang pertama yang melihat Xiao Changkun dan berkata dengan heran, "Wow, paman berpakaian sangat mudah hari ini." "Ah, benarkah?" Xiao Changkun tersenyum malu-malu dan bertanya, "Apakah tidak apa-apa?" Dong Ruolin mengacungkan jempol, "Bagus sekali." Xiao Churan mengangkat kepalanya saat ini dan melihat ayahnya mengenakan setelan favoritnya. Dia terkejut dan bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan dengan pakaian ini?" Xiao Changkun buru-buru berkata, "Ada yang harus kulakukan hari ini. Seorang teman lama telah kembali dari luar negeri dan aku ingin bertemu dengannya untuk makan." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, Ye Chen akan bersamaku siang ini. Jangan pulang untuk makan malam. Pesan saja makanan di perusahaan untuk mengatasinya." "Ayah," Xiao Churan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "keberadaan ibu masih belum diketahui. Aku mengharapkan kamu dan Ye Chen pergi bersamaku hari ini untuk mencari seseorang. Mengapa kamu mengadakan kencan makan malam dengan teman sekelas lamamu?" Xiao Changkun berkata, "Karena mereka semua ada di sini, aku harus pergi menemui mereka, kan?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Tapi ibu hilang. Bukankah kamu harus mengkhawatirkannya dulu? Jika kamu masih ingin berkencan makan malam, apakah kamu dan ibu adalah pasangan?" Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Mereka adalah pasangan." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tapi kita sudah berpisah." Xiao Churan sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Ayahnya saat ini berpakaian sangat formal, bahkan gaya rambutnya sengaja ditata. Jelas dia pasti akan bertemu dengan teman sekelas wanita. Terlebih lagi, ayahnya berkata bahwa pihak lain kembali dari luar negeri, dan itu mungkin cinta pertama yang diceritakan ibunya. Dia merasa marah ketika dia mengira ibunya masih hilang, tetapi ayahnya sudah berdandan dan akan makan malam dengan cinta pertamanya. Xiao Changkun berkata dengan serius, "Saat ini, ibumu bisa mencarinya kapan saja, tapi aku sudah membuat janji dengan seseorang untuk makan malam ini. Aku tidak bisa membatalkan janji itu. Paling buruk, aku akan mencarinya dengan Ye Chen setelahnya makan malam." Xiao Churan berkata, "Kamu pergi sendiri, Ye Chen ikut denganku untuk menemukannya." "Bagaimana itu bisa berhasil?" Xiao Changkun berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak bisa pergi sendirian ketika anakku bersamaku." "Betapa tidak pantasnya. Bagaimana kalau kamu membiarkan Ye Chen menemukan ibumu, dan kamu ikut denganku?" Bab 433. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya memintanya untuk pergi bersamanya untuk bertemu cinta pertamanya, Xiao Churan menolak tanpa ragu-ragu, "Aku tidak akan pergi." Xiao Changkun merentangkan tangannya, "Kalau begitu jangan hentikan Ye Chen untuk mengikutiku. Salah satu dari kalian harus mengikutiku." "Kamu?" Xiao Churan sangat marah dan bertanya, "Apakah lebih penting makan dengan teman sekelas lama atau mencari ibu?" "Ayah, tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas?" Xiao Changkun berseru, "Sudah jelas, tentu saja makan dengan teman lama lebih penting." Anda, meskipun Xiao Churan selalu pemarah, dia benar-benar akan marah besar saat ini. Saat ini, Xiao Changkun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Churan, kamu harus memahami satu hal.
Dunia ini tidak berputar di sekitar ibumu. Ada 4 orang di keluarga ini. Ibumu dan aku masing-masing memiliki kebutuhan kita sendiri. Kamu bisa berputar di sekitar ibumu, tapi kamu tidak bisa memaksaku atau Ye Chen untuk berputar di sekitar ibumu. Kita tidak punya kehidupan untuk diri kita sendiri. Kita tidak punya kebutuhan untuk diri kita sendiri. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xiao Changkun melanjutkan dengan semangat, jika ibumu tidak dapat ditemukan dalam 1 hari, aku tidak dapat melakukan apapun selain pergi mencarinya. Lalu jika dia tidak dapat ditemukan seumur hidupnya, maka aku tidak perlu melakukannya. Kalau tidak, aku akan mencari dia mati seumur hidupku. Kalau begitu, maka aku lebih baik kabur dari rumah. Kenapa repot-repot? Xiao Churan terdiam sesaat. Meskipun dia tahu perkataan ayahnya tidak masuk akal, dia harus mengakui bahwa ada benarnya juga. Ayah telah ditindas oleh ibunya selama bertahun-tahun, dan kini ibunya tiba-tiba menghilang. Baginya, hal itu seharusnya melegakan dan melepaskan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkompromi. Saya tidak keberatan dengan pertemuan Anda dengan teman sekelas Anda, tetapi setelah pertemuan itu, Anda harus membantu saya menemukan keberadaan ibu. Oke. Xiao Changkun berulang kali menyetujuinya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga ketika saatnya tiba. Tepat ketika Ye Chen keluar dengan telur goreng dan bacon, dia melihat Xiao Changkun berpakaian seperti ini dan berkata dengan terkejut, hei, ayah, kamu cukup tampan hari ini. Xiao Changkun terkekeh dan berkata dengan gembira, bagaimana, bisakah kamu melakukannya? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu sangat mengesankan. Xiao Churan di samping mengusap pelipisnya dan berkata kepada Ye Chen, kamu menemani ayah menemui teman-teman lamanya di siang hari. Setelah makan malam, segera pergi ke ruang mahjong dan tempat lain untuk mencari tahu apakah ada yang melihatnya. Lupakan ibu. Petik 2. Ye Chen langsung setuju dan berkata, baiklah, istriku, aku akan pergi dengan ayah setelah makan malam. Pada saat yang sama, sarapan dimulai di pusat penahanan. Malan tidur di kamar mandi sepanjang malam kemarin. Dia menggigil kedinginan. Dia sangat lapar hingga hampir pingsan. Dia ingin sarapan untuk mengisi kembali makanannya. Kalau tidak, dia akan benar-benar pingsan karena kelaparan. Kedua orang yang mengambil makanan itu dengan cepat membawa kembali keranjang plastik, dan semua orang pergi untuk mengambil makanan tersebut. Malan tidak berani mengambilnya secara langsung, tetapi berjalan ke arah Zhang Gaifen dan bertanya dengan menyedihkan, saudari Zhang, bisakah kamu mengizinkanku ingin makan sesuatu? Aku belum makan apapun selama sehari semalam. Saat Zhang Gaifen sedang minum bubur dan makan roti kukus, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa hubungannya denganku, apakah kamu makan atau tidak? Apakah aku tidak akan membiarkanmu makan? Malan berkata sambil meringis, aku khawatir. Kamu akan memukulku lagi jika aku memakannya. Zhang Gaifen mencibir dan berkata, selama kamu tahu, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Jika kamu kenyang, kamu akan dipukuli lebih parah lagi. Malan tahu ini adalah ancaman. Selama dia makan, atau bahkan mengulurkan tangan untuk mengambil makanannya, dia mungkin akan mendapatkan makanan. Jadi dia menangis dan memohon, saudari Zhang, kamu memukuli saya, memarahi saya, dan menghukum saya kemarin. Saya mohon kamu berbelas kasihan dan mengampuni saya. Zhang Gaifen mengangkat alisnya dan bertanya, saya dapat mengampuni Anda, tetapi siapa yang dapat menghidupkan kembali ibu saya yang telah meninggal? Tahukah Anda betapa menyedihkannya dia ketika dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan terengah-engah dan mati lemas karena meminum pestisida? Malan menangis dan berkata, saudari Zhang, aku tahu kamu adalah putri yang berbakti, tapi aku tidak pernah menyakiti ibumu. Zhang Gaifen memarahi dengan marah, kamu masih berbicara omong kosong kepadaku. Biar ku beritahu, ibuku dibunuh oleh menantu perempuan yang tidak berbakti sepertimu, jadi aku merasa mual ketika melihat orang sepertimu. Kamu seharusnya senang itu kita tidak berada dalam masyarakat kuno sekarang, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan pisau dan melakukan keadilan kepada Tuhan. Nyonya Xiao tua di sampingnya bersenandung bangga, Gaifen, kamu benar sekali. Di zaman kuno, wanita seperti ini seharusnya dicelupkan ke dalam kandang babi. Kandang bambu semacam itu, kunci dia di dalamnya, dan kemudian jatuh ke dalamnya. Ambil beberapa batu besar dan lemparkan ke sungai untuk menenggelamkannya.
Malan terlalu takut untuk berkata apapun atau pergi makan, dia hanya bisa berdiri di depan Zhang Gaifen dengan kepala tertunduk, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Zhang Gaifen meminum bubur terakhirnya, membalik potongan terakhir roti kukus ke dalam mangkuk bubur, mencelupkan semua sisa lemak nasi ke dalam mangkuk bubur, dan memakannya dalam satu gigitan. Lalu, dia berkata dengan isi yang belum selesai, "Oh, sepertinya aku belum kenyang." Pada saat ini, seorang narapidana wanita menunjuk ke keranjang plastik dan berkata, "Kak Fen, apakah masih ada sisa di dalamnya? Kamu boleh makan porsi itu juga." Zhang Gaifen memandang Malan dengan senyuman yang disengaja dan bertanya sambil tersenyum, "Oh Malan, apakah kamu keberatan jika aku memakan sarapanmu?" "Tidak keberatan, tidak keberatan." Beraninya Malan mengatakan tidak. "Aku hanya bisa menganggukkan kepala seperti menumbuk bawang putih." Zhang Gaifen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya banyak berolahraga, jadi saya makan banyak. Saya menghabiskan banyak energi untuk mengalahkan Anda kemarin. Saya benar-benar harus menebusnya hari ini." Sambil mengatakan itu, dia berjalan menuju keranjang plastik dan mengeluarkan kotak bekal di dalamnya. Setelah membukanya, dia memegang bakpao kukus di satu tangan dan kotak bekal di tangan lainnya untuk minum bubur. Karena sengaja ingin menyiksa Malan, dia menyeruput bubur itu dengan sangat keras hingga membuat kaki Malan lemas dan perutnya mual. Zhang Gaifen memakan semua roti kukus dalam tegukan besar, lalu meminum hampir sepertiga buburnya, lalu dia dengan sengaja menjabat tangannya dan menjatuhkan kotak makan siangnya ke tanah, dan bubur itu segera tumpah. Zhang Gaifen mengerang dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu menumpahkannya? Sayang sekali." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Malan dan berkata, "Pergi ke toilet dan ambil kain pel dan bersihkan area ini." Malan tidak pernah menghargai makanan seumur hidupnya, bahkan tidak pernah makan semangkuk nasi dengan bersih, tetapi sekarang melihat genangan bubur nasi di tanah, dia sebenarnya merasa sangat tertekan. Melihat matanya menatap bubur nasi di tanah, Zhang Gaifen tersenyum dan berkata, "Malan, jika kamu lapar, kamu bisa berlutut di tanah dan menjilat bubur itu." Ketika Malan mendengar ini, dia merasa sangat sedih hingga dia ingin mati. Berlutut di tanah dan menjilat bubur. Betapa kotornya tanah ini. Sudah tak terhitung banyaknya orang yang menginjaknya, dan kain pel yang digunakan untuk mengepel lantai toilet sudah berwarna hitam. Bagaimana tahan jika disuruh menjilat bubur yang tumpah di lantai? Biarpun aku mati kelaparan, aku tidak bisa menjilatnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Sebaiknya aku mengepelnya sampai bersih." Zhang Gaifen mencibir, "Apapun yang kamu inginkan, tetapi cepat atau lambat kamu akan menjilatnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja." Bab 434. Sekitar pukul 8 lewat sedikit, Ye Chen pergi dengan mobil dan membawa ayah mertuanya yang sedang membakar roti. Masih ada waktu lebih dari 2 jam sebelum pesawat mendarat, tapi Xiao Changkun tidak bisa menunggu. Setelah keluar dari Tang Chen Yipin, dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, "Menantuku sayang, tahukah kamu di mana ada penjual bunga? Aku ingin membeli buket mawar untuk dibawa." Ye Chen berkata, "Ayah, aku masih membawa putraku. Bukankah tidak pantas bagimu mengirim mawar di depan putraku?" Xiao Changkun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Kamu benar, kalau begitu izinkan aku mengambilkan buket bunga biasa untukku." Ye Chen berkata, "Aku tahu ada toko bunga tidak jauh dari sini. Ayo kita beli bunga dulu." Sesampainya di toko bunga, Ye Chen membayar pemilik toko sebuket bunga yang melambangkan persahabatan, lalu dia membawa Xiao Changkun kembali ke mobil. Xiao Changkun sedang memegang buket bunga dan sangat bersemangat. Dia berkata sambil tersenyum, "Bos ini sangat pandai dalam pengerjaan. Bunga-bunga ini terlihat sangat megah. Saya yakin Mei Qing akan menyukainya." Ye Chen tersenyum sedikit, berpikir bahwa ayah mertuanya memiliki musim semi kedua yang khas. Jika Han Mei Qing masih tertarik padanya, mungkin mereka berdua bisa berkumpul. Memikirkan hal ini, Ye Chen juga merasa simpati pada ayah mertuanya. Tidak mungkin, demi istrinya, dia pasti tidak bisa membiarkan Malan menghilang dari dunia. Oleh karena itu, meski sang ayah mertua kini bisa dengan bahagia bertemu dengan kekasih lamanya, setelah beberapa hari, Malan dibebaskan, dan kehidupannya yang sulit akan dimulai lagi. Ini dia. Jika Malan tahu bahwa Han Mei Qing telah kembali, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat itu, kehidupan Xiao Changkun mungkin akan lebih sulit dari sebelumnya. Tapi Ye Chen tentu saja tidak memberitahu ayah mertuanya tentang hal ini.
Lagi pula, dia sedang berada di momen paling bersemangat saat ini, jadi biarkan dia menikmati perasaan kebebasan dan aroma pacar pertamanya sebelum Malan keluar. Kali ini, Xiao Changkun bertanya lagi, "Oh, ngomong-ngomong, Ye Chen, apakah kamu sudah memesan tempat di Shangri-La?" "Sudah dipesan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir saat aku melakukan pekerjaan itu. Aku pasti akan memuaskanmu dan Bibi Han hari ini." "Itu bagus, itu bagus." Xiao Changkun menghela nafas lega, lalu memegang bunga-bunga itu dan memandanginya. Dia mencondongkan tubuh ke dekat satu-satunya mawar di buket itu dan menciumnya. Dia menghela nafas, baunya enak, sangat menyegarkan. Setelah mengatakan itu, mau tak mau aku menyenandungkan lagu lama, "Rose, Rose, aku mencintaimu, Rose, Rose, Love." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka ayah mertuanya akan sangat membosankan setelah dia jatuh cinta pada musim semi. Setelah berkendara menuju bandara, keduanya sampai di ruang kedatangan bandara. Xiao Changkun terus menatap layar kedatangan bandara. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan penerbangan Han Meiking. Estimasi waktu landing penerbangannya adalah pukul 10.20 yang masih 1 jam perjalanan, dan karena pihak lain akan kembali dari luar negeri maka harus ada proses masuknya, jadi kemungkinan akan pukul 11 saat dia keluar. Xiao Changkun sangat bersemangat dan tidak merasa lelah, dia berdiri lebih dari 1 jam. Saat itu masih jam 11 ketika sekelompok orang lain keluar dari pintu keluar. Xiao Changkun sedang memegang bunga dan menantikannya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita parubaya mengenakan gaun hitam dan segera melambai padanya dengan penuh semangat Meiking. Ketika pihak lain melihatnya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan terkejut di wajahnya, "Ya Tuhan, Chang Kun." Setelah itu, dia berjalan beberapa langkah dengan cepat dan berjalan menuju Xiao Changkun. Ye Chen tiba-tiba menjadi tertarik dan buru-buru ingin melihat seperti apa rupa ayah mertuanya, cinta pertamanya. Jadi dia melihatnya dan langsung terkejut. Han Meiking dikabarkan seumuran dengan Xiao Changkun, keduanya sama-sama berusia 48 tahun, namun, Han Meiking sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Dia tinggi dan ramping, dengan kulit yang terawat, dia tampak seperti dewi dalam gaun hitam, dan rambutnya diikat dengan sangat anggun. Dari segi penampilannya, ia bahkan lebih sempurna, cantik, anggun, dan memiliki aura kutu buku seperti generasi intelektual sebelumnya. Di antara bintang-bintang kelompok umur ini, ada seorang aktris bernama Su Qing. Dia dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik dan menawan di antara bintang-bintang kelompok umur ini, tetapi Han Meiking di depannya bahkan lebih cantik dari Su Qing. Su Qing sudah berada di masa jayanya dan masih menawan, tetapi usia sebenarnya Han Meiking 3 tahun lebih muda dari Su Qing, dan dia terlihat lebih dari 6 atau 7 tahun lebih muda darinya. Bagaimana ini bisa menjadi bibi yang hampir berumur 1 tahun? Ini persis seperti kakak perempuan tertua yang berusia 30-an dan belum berusia 40 tahun. Ye Chen sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa cinta pertama ayah mertuanya akan menjadi kecantikan paruh baya yang begitu sempurna. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Ya Tuhan, Ye Chen sedikit iri pada Xiao Changkun ayah mertua pengecut ini, begitu berbudi luhur dan cakap, bisa jatuh cinta dengan kecantikan super saat itu. Di saat yang sama, Ye Chen juga lebih bersimpati pada Xiao Changkun. Gara-gara Malan, dia kehilangan kecantikan yang begitu cantik dan anggun, seperti memetik biji wijen dan kehilangan 10 hektar lahan semangka. Xiao Changkun memandang Han Meiking, yang masih sangat cantik di depannya, dan lebih bersimpati padanya daripada Ye Chen. Mengapa? Lebih dari 20 tahun kemudian, masih belum ada jejak waktu di wajah Han Meiking. Mengapa setelah lebih dari 20 tahun, dia masih begitu cantik hingga membuatku sesak? Mengapa setelah lebih dari 20 tahun, senyuman dangkal dan lesung pipitnya masih begitu tegak sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya hanya dengan melihatnya? Pada saat ini, Han Meiking dengan cepat mendatangi Xiao Changkun. Setelah berdiri diam, dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum lembut, "Changkun, aku tidak percaya kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Petik 2. Xiao Changkun sedikit gugup, dan dia berkata dengan bingung, "Ya, Meiking, saya tidak menyangka itu akan terjadi bertahun-tahun."
Ye Chen melihat ayah mertuanya masih memegang bunga ketika dia sedang berbicara dengan Han Meiking, dan dia lupa memberikannya kepada orang lain. Dia buru-buru mengingatkan di belakangnya, "Ayah, jangan selalu memegang bunga, berikan kepada yang lain dengan cepat." Saat itulah Xiao Changkun sadar, dan buru-buru menyerahkan bunga itu kepada Han Meiking, dan berkata dengan gugup, "Meiking, ini, bunga ini untukmu. Selamat datang kembali di Jinling." Han Meiking dengan senang hati mengambil bunga itu, menatap Xiao Changkun dalam-dalam, dan berkata, "Changkun, terima kasih." Tidak ada bunga di tangan Xiao Changkun, dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia hanya bisa menggosoknya dengan canggung, dan berkata dengan senyum kaku, "Meiking, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa kamu bersikap sopan padaku?" Pada saat ini, seorang pemuda jangkung dan tampan dengan rambut pirang datang dari belakang sambil menyeret kopernya. Kulit pemuda berambut pirang ini sangat putih. Tidak berbeda dengan orang kulit putih di Eropa dan Amerika, namun matanya hitam dan agak mirip Asia, dan agak mirip dengan Han Meiking, sekilas ia adalah ras campuran. Dia berjalan ke arah Han Meiking dan memanggil sambil tersenyum, "Bu, apakah ini teman sekelasmu?" Han Meiking buru-buru menariknya dan memperkenalkan Xiao Changkun. "Changkun, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini anakku, Paul." Xiao Changkun berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, halo Paul. Kamu bisa berbahasa Mandarin dengan sangat baik." Paul tersenyum dan berkata, "Paman, sama-sama. Meskipun saya berkewarganegaraan Amerika dan ayah saya juga orang Amerika, saya masih setengah Tionghoa. Ibu saya mengajari saya berbicara bahasa Mandarin sejak saya masih kecil dan tidak pernah membiarkan saya mengendur." Petik 2. Xiao Changkun mengangguk dan segera memperkenalkan Ye Chen, berkata, "Meiking, Paul, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini menantu saya, Ye Chen." Paul berinisiatif menghubungi Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Ye." Bab 435. Bahasa Mandarin Paul memang sangat bagus. Ketika dia memejamkan mata dan mendengarkan, dia tidak tahu bahwa itu diucapkan oleh orang Amerika. Ye Chen juga sangat terkejut, jadi sambil berjabat tangan dengannya, dia berkata dengan kagum, "Tuan." Bahasa Mandarin Paul benar-benar sempurna. Paul tersenyum rendah hati dan berkata, "Tuan Ye, terima kasih." Xiao Changkun di samping buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Meiking, aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Shangri-La. Ayo kita ke sana dan makan dulu untuk membersihkanmu dan putramu." Han Meiking tersenyum cerah dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan dan Nyonya Weng, karena telah datang jauh-jauh menjemput kami dan mentraktir kami makan malam." Seharusnya, Xiao Changkun tersenyum canggung dan berkata dengan tidak sabar, "Kita kebetulan mengemudi ke sini, ayo langsung pergi." "Oke." Han Meiking mengangguk, lalu berkata kepada Paul, "Nak, beritahu sopirmu bahwa kami tidak akan mengambil mobil perusahaan. Ayo ambil mobil paman Xiaomu." Paul tersenyum dan berkata, "Baiklah Bu, saya akan menelepon supir dan memintanya untuk membawa semua barang bawaan ke kamar hotel terlebih dahulu." "Bagus." Paul dengan sopan berkata kepada Xiao Changkun dan Ye Chen, "Paman Xiao, Ye Chen, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan menelepon. Maafkan aku." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Oh, Paul, lihat anakmu, kamu terlalu sopan. Kamu tidak perlu terlalu sopan pada pamanmu." Paul tersenyum dan berkata, "Seharusnya begitu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping untuk menelepon. Xiao Changkun kemudian dengan penasaran bertanya kepada Han Meiking, "Meiking, ketika kamu dan putramu kembali ke Tiongkok, apakah kamu mengatur sopir di negara ini?" Han Meiking mengangguk dan berkata, "Setelah ayah Paul meninggal, bukankah saya selalu ingin kembali ke Tiongkok untuk menetap? Tetapi ayahnya meninggalkan sebuah perusahaan, dan Paul berkata bahwa dia tidak dapat membuang usaha seumur hidup ayahnya, jadi setengahnya setahun yang lalu dia mulai secara bertahap mengutamakan bisnisnya. Itu sudah dipindahkan ke negara." Xiao Changkun bertanya dengan heran, "Apakah Anda memindahkan semua industri Anda ke China terlebih dahulu?" "Ya," Han Meiking berkata, "tetapi saya tidak terlalu terlibat dalam hal-hal ini. Paul yang mengurusnya." Xiao Changkun mengangguk sedikit, merasa sedikit rendah diri di hatinya. Han Meiking dan putranya kembali ke Tiongkok untuk menetap, dan bahkan memindahkan bisnisnya ke sini. Bisnis yang bernilai begitu banyak usaha mungkin tidak akan berskala kecil.
dari sudut pandang ini, kekuatan ekonomi Han Meiking saat ini sangat kuat. Sebagai perbandingan, saya merasa sedikit malu pada diri saya sendiri. Bagaimanapun, keluarga Xiao telah runtuh sekarang, dan saya tidak memiliki sumber penghasilan. Bahkan dapat digambarkan sebagai tidak punya uang. Satu-satunya yang dapat saya gunakan adalah Tang Chen Yipin, villa, tapi villa ini masih milik Ye Chen. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun merasa agak kesal. Dalam situasinya saat ini, apakah Han Meiking akan meremehkan dirinya sendiri? Setelah setengah hidup, sebagian besar orang parubaya setidaknya memiliki karir, industri, dan kekayaan keluarga tertentu, tetapi sekarang mereka masih tidak memiliki apa-apa. Ini terlalu memalukan. Ye Chen juga melihat ekspresi ayah mertuanya sedikit kesal, dan dia tahu bahwa dia pasti berpikir bahwa Han Meiking terlalu baik dan dia tidak layak untuknya, tetapi dia tidak mengkritiknya. Kali ini, Paul menyelesaikan panggilan telepon dan berkata sambil tersenyum, "Bu, Paman Xiao, dan Kakak Marven, saya sudah setuju dengan sopirnya, ayo keluar." "Oke," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "kalau begitu ayo pergi." Mereka berempat meninggalkan bandara bersama-sama. Sebuah Rolls-Royce Phantom baru diparkir di depan mereka berempat. Seorang asing keluar dari mobil dan dengan hormat berkata kepada Paul dalam bahasa Inggris, "Halo, manajer umum." Paulus mengangguk sedikit. Sopir asing itu berkata kepada Han Meiking lagi, "Halo, ketua." Han Meiking mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Mike, tolong bantu saya membawa barang bawaan saya ke Shangri-La. Minta langsung ke meja depan untuk mengantarkan barang bawaan ke kamar saya dan Mike." Sopir asing itu buru-buru mengangguk dan berkata, "Baiklah, ketua, saya akan segera pergi." Kemudian, dia membuka bagasi Rolls-Royce Phantom, mengambil semua koper dari tangan Paul, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah melakukan ini, dia bertanya kepada Han Meiking, "Ketua, bukankah Anda dan manajer umum menggunakan mobil ini?" Han Meiking mengangguk dan berkata, "Aku akan mengambil mobil teman lamaku dan pergi." "Kamu pergi dulu." Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman melihat Rolls-Royce yang baru dan mewah. Dia bisa melihat nilai mobil ini. Harga mobil telanjangnya 8 hingga 9 juta, dan jika mobil itu dilengkapi logo patung emas murni, harganya lebih dari 200.000. Oleh karena itu, Xiao Changkun merasa semakin rendah diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Han Meiking, "Oh Meiking, kenapa kamu tidak membawa Rolls-Royce ini ke sana? Mobilku tidak sesuai standar. Aku khawatir kamu tidak akan terbiasa dengannya dan aku akan berbuat salah padamu lagi." Han Meiking berkata dengan serius, "Changkun, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Menurutmu apakah aku tipe orang yang menyukai kesombongan?" Xiao Changkun tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia ragu-ragu dan berkata, "Mobilku hanyalah harta karun biasa. Aku khawatir aku akan berbuat salah padamu." Han Meiking sedikit marah dan berkata, "Changkun, mengapa kamu begitu peduli dengan hal-hal ini sekarang? Entah itu Rolls-Royce atau Bao, meskipun itu sepeda berusia 28 tahun yang populer di kalangan priamu siswa saat itu, bukankah mereka semua hanya alat transportasi? Belum lagi harta karun, bahkan jika kamu naik mobil besar untuk menjemputku hari ini, aku akan tetap menaikinya." Saat dia berbicara, Han Meiking tersenyum lagi dan berkata, "Tapi menurutku dengan usiamu, akan agak sulit bagimu untuk menggendongku dengan sepeda, bukan?" Ketika Han Meiking mengatakan ini, Xiao Changkun merasa jauh lebih baik. Dia benar-benar takut Han Meiking akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia terbiasa dengan Rolls-Royce dan duduk di mobil berharganya. Jika dia merasa tidak nyaman, dia tidak akan bisa mengatasinya. Namun, saat ini, Paul tiba-tiba berbisik kepada Han Meiking dalam bahasa Inggris, "Bu, kenapa ibu tidak mengambil mobil ini? Kenyamanannya sangat buruk, dan saya khawatir ibu tidak akan bisa beradaptasi." Han Meiking melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah yang sama, "Ketika kamu bertemu teman lamaku di masa depan, jangan mengendarai mobil flamboyan ini. Tanyakan kepada perusahaanmu apakah kamu memiliki mobil bisnis yang paling umum, yang kedua atau ketiga mobil kelas seperti Buick GL8. Mobil seharga 100.000 yuan, saya tidak ingin kembali setelah lebih dari 20 tahun dan membuat semua orang merasa terlalu jauh." Paul berkata tanpa daya, perusahaan benar-benar tidak memiliki mobil semurah itu. Kendaraan komersial yang paling umum adalah Toyota Alfa yang harganya lebih dari 1 juta yuan. Han Meiking berkata,
kalau begitu beli saja mobil seharga 200.000 hingga 300.000 yuan. Paul tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, karena kamu sudah memberikan perintah, aku akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia menghampiri pengemudi dan berbisik di telinganya, "Kembali dan beli Buick GL8. Pengemudi itu sedikit terkejut dan berkata, "Manajer umum, perusahaan kami tidak memiliki mobil kelas bawah seperti itu." Paul berkata, "Tidak apa-apa, beli saja satu dan kembali lagi." "Bagus." Karena kebugaran fisik Ye Chen jauh lebih unggul daripada orang biasa, dia mendengar bisikan di antara mereka dan tidak bisa tidak mengagumi Han Meiking. Bibi ini tidak hanya cantik dan temperamennya luar biasa, tapi yang lebih penting, kecerdasan emosinya terlalu tinggi. Wanita seperti itu, bagi pria parubaya, lebih merupakan dewi daripada dewi dalam mimpinya. Dia bahkan bisa mendapat firasat bahwa ayah mertuanya, Xiao Changkun, akan segera jatuh sepenuhnya. Bersambung.